Pencabutan gigi merupakan prosedur yang umum dilakukan dalam kedokteran gigi. Pencabutan gigi adalah proses mengeluarkan seluruh bagian gigi bersama jaringan patologisnya dari dalam soket gigi dan menanggulangi komplikasi yang mungkin terjadi. Sedangkan topikal anestesi adalah menghilangkan rasa sakit di bagian permukaan saja karena yang dikenai hanya ujung-ujung saraf. Tujuan dari topikal anestesi adalah menghilangkan rasa sakit untuk sementara pada satu bagian tubuh dengan cara mengaplikasikan bahan topikal tanpa menghilangkan kesadaran. Topikal anestesi memiliki indikasi dan kontraindikasi. Indikasi yang pertama, mobility atau kegoyangan gigi. Yang kedua, gigi dengan karies yang luas yang tidak dapat dilakukan penambalan. Yang ketiga, gigi permanen pengganti sudah waktunya erupsi. Yang keempat, persistensi. Selanjutnya, kontraindikasi. Yang pertama, anak yang sedang mengalami infeksi akut di mulut seperti sariawan. Yang kedua, kelainan darah. Yang ketiga, pada penderita penyakit jantung. Yang keempat, adanya tumor yang ganas pada rongga mulut karena dengan pencabutan tersebut dapat menyebabkan metastase. Yang kelima, pada penderita diabetes mellitus. Selanjutnya, persiapan operator dan pasien. Yang pertama, operator diwajibkan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir terlebih dahulu. Kedua, operator menggunakan masker dan handscoon. Saat melakukan pencabutan gigi, agar tekanan yang dihantarkan dapat terkontrol, maka pasien dan operator menempati posisi tertentu. Pencabutan gigi rahang atas, mulut pasien berada pada ketinggian yang sama dengan bahu operator. Dan sudut antara kursi gigi dan lantai membentuk sudut 120 derajat. Untuk pencabutan gigi rahang bawah, kursi diposisikan lebih rendah di bawah dataran siku. Sudut antara kursi dan lantai membentuk sudut 110 derajat. Posisi operator. Untuk gigi rahang atas dan posterior rahang bawah kiri, operator berada di depan kanan pasien pada jam 6-9. Untuk gigi posterior rahang bawah kanan, operator berada di belakang kanan pasien pada jam 9-12. Selanjutnya, satu set alat diagnostik yang terdiri dari 2 kaca mulut yang digunakan untuk melihat bagaimana keadaan rongga mulut. Yang kedua, pinset digunakan untuk memeriksa kegoyangan gigi. Yang ketiga, sonde. Yang keempat, ekskavator. Selanjutnya, tang pencabutan untuk gigi anak. Pada kasus ini yang digunakan adalah tang untuk pencabutan gigi anterior rahang bawah dengan ciri-ciri handle sampai bignya membentuk sudut 90 derajat. Kedua paruh bila ditutupkan tidak bersatu. Yang pertama adalah povidone iodine yang digunakan sebagai bahan asepsis daerah kerja. Yang kedua ada cotton pellet yang digunakan sebagai pengaplikasian povidone iodine saat dilakukan asepsis. Yang ketiga ada kloretil yaitu sebagai bahan topikal anestesi. Yang keempat ada tampon yang digunakan untuk menutup soket setelah dilakukan pencabutan gigi. Yang pertama, kita asepsis daerah kerja menggunakan cotton pellet dan povidone iodine. Selanjutnya, kita aplikasikan kloretil pada kapas hingga terbentuk seperti bunga es. Kemudian, kita tempelkan kapas pada bagian vestibular dan oral pada gigi yang akan dicabut. Setelah itu, kita masukkan ujung paruh tang pada bagian gigi yang akan dicabut sedalam mungkin. Kemudian kita melakukan manipulasi pencabutan. Pada kasus ini kita lakukan luksasi, rotasi, dan ekstraksi pada gigi tersebut. Setelah itu kita bersihkan sisa soket, kemudian kita tutup dengan menggunakan tampon. Lalu instruksikan pasien untuk menggigit. Pertama, istirahat yang cukup. Kedua, pasien harus menggigit tampon atau kasa atau kapas selama 35-45 menit. Ketiga, menghindari makanan dan minuman yang panas, pedas, dan keras. 4. Memakan makanan lunak dan lembut.
5. Jangan menyentuh bekas pencabutan dengan lidah atau jari. 6. Jangan berkumur terlalu sering dan keras. 7. Banyak minum air putih. 8. Selalu menjaga kebersihan mulut dengan baik.